hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang saya dan Anda sembah, sepertinya dia menjadi satu pribadi yang diam, saudara. Pribadi yang rasanya tidak berbuat dan bekerja banyak seperti yang saya dan Anda harapkan. Mungkin ada pemikiran itu. Kita ingin melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Saya mau katakan bahwa pikiran kita itu bukan pikiran Tuhan. Dan ada dalam banyak kejadian sepertinya Tuhan diam. Bahkan ketika kapal itu mau tenggelam, Yesus dalam keadaan tidur. Ada yang menerjemahkan bahwa pada saat kita ada dalam masalah dan persoalan, ya kita tidur, kita tenang. Tidur itu bicara tentang tenang. Tapi sebaliknya saya mau katakan, mungkin bagi kita, karena yang tidur adalah Yesus, bukan kita. Alkitab tidak menjelaskan bahwa murid-murid yang tidur. Meskipun ada satu pemahaman, we have to be like Jesus, tidur, betul. Tetapi ada bagian kita adalah murid-murid, ya. Bagian kita adalah orang-orang yang ada di kapal. Bagian kita bukan Yesus, ya. Yesus adalah bagian yang lain, dia punya bagian. Saya dan Anda berhak meminta, bagian dia adalah berhak mengabulkan, ya, atau menolak, ya, atau mengatakan setuju, mengatakan nanti dulu atau tidak, ya. Nah, hari ini kita bisa melihat seringkali kita bertanya tentang kenapa Tuhan diam, ya. Saya mau katakan buat saudara, ini saatnya kita harus mengintrospeksi diri. Apakah kediaman atau diamnya Tuhan itu berkenan kepada kita atau tidak? Karena meskipun saya dan Anda ada dalam situasi yang sulit, ada waktunya juga Tuhan diam. Bahkan menjelang perjanjian baru, ya, dari perjanjian lama berakhir menuju ke perjanjian baru dalam Alkitab, ya, ada satu lembaran kosong yang diterjemahkan sebagai 400 tahun lebih Tuhan itu berdiam, 400-450 tahun. Nah, hari ini kita bisa melihat ada begitu banyak ancaman dan tantangan yang tidak kecil, dari COVID-19 yang belum selesai, ya, PSBB, ya, yang diperketat, dan krisis ekonomi, ya. Kita tidak tahu sampai kapan krisis ekonomi dan COVID ini berlangsung. Dan sudah ada satu ancaman, yaitu megatrust bagi saya dan Anda yang tinggal di Pulau Jawa maupun daerah-daerah tempat. Kalau tidak salah ada 10 kota, ya, atau 10 tempat yang tadi saya baca yang akan dilalui oleh lempengan itu, saudara. Dan itu satu siklus ternyata, ya. Dan mereka tidak tahu kapan, tetapi mereka mengatakan biar lebih sosialisasikan. Dan mereka bilang jangan panik. Tapi sesungguhnya kalau kita mendengar kabar itu, ya ada kepanikan di situ, ya. Dan perlu satu sosialisasi dan satu persiapan yang matang, ya. Oke, pada hari ini kita melanjutkan tentang apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, menyangkut nanti juga tentang hidup kita. Dan hidup kita itu akan menyangkut iman kita, dan iman kita itu akan menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Karena hidup saat ini adalah hidup yang sementara. Kita semuanya akan menghadap kepada yang berkuasa itu, sang penguasa itu. Nah, saya akan ajak kembali saudara untuk melihat di dalam Galatia pasal yang pertama. Saya sedang menuju atau sedang ada di dalam satu pemahaman dan satu berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 14, 15, 16, satu terusan dari ayat-ayat sebelumnya. Mari saudara, dan pasti ini juga berhubungan dengan kita, khususnya menghadapi tekanan dan juga menghadapi tantangan, tetapi tetap berdiri sebagai seorang pemenang, saudara, ya. Dan ini yang sebetulnya ingin ditumbuh kembangkan oleh Tuhan kita, bahwa saya dan Anda harus menjadi orang-orang yang
punya persiapan, hidup dalam keadaan siap. Bahkan hidup dalam keadaan siap adalah hidup yang berkenan di hati Tuhan, ya. Karena kemanapun kita pergi, kita mau pergi ke dataran rendah, ada tsunami di sini. Kita mau naik ke atas, ada gunung yang meletus, kita tahu. Kita mau di tengah-tengah, kita bisa melihat juga ada gempa, ya. Segala sesuatunya menjadi sulit rasanya, ya. Soal COVID-19 saja kita sudah porak-poranda, dan kita melihat tentang krisis ekonomi yang menjadi salah satu unsur utama dalam kehidupan, ya kan, finansial, keuangan, dan penghasilan, kan, berhubungan erat dengan membeli barang-barang kebutuhan pokok, bisa dimakan, untuk dipakai, ya. Jadi apa sih yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Mari kita melihat tulisan daripada Rasul Paulus yang memberkati. Di sini dia katakan, dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, ya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ini sudah, sepertinya kita melihat ini hanyalah satu statement daripada Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Tetapi di balik itu kita bisa melihat ada satu pelajaran, bahkan satu input yang baik buat kita, ya. Dimulai dengan ayat yang ke-14, dia mengatakan tentang satu agama Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi, dan Judaism, ya, itu bukan hanya bicara tentang nationality, tapi juga dia bicara tentang religion, atau Judaism bukan hanya bicara tentang agama, tapi juga dia bicara tentang nationality, warga negara, ya. Jadi dia ingin mengatakan di dalam agama Yahudi, even Judaism itu agama, even nationality, dia katakan aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Dan di sini dikatakan bahwa before his conversion, sebelum perubahan di dalam kehidupan, Paul had been even more zealous for the law than the Judaizers. Jadi di antara orang-orang Yahudi, ya, dia adalah pribadi yang even more zeal itu yang bersemangat, menaruh minat. Jadi dia ingin terangkan, kalau you wanna compare me gitu dengan orang-orang yang menjadi teman sebaya dengan aku di antara bangsaku, he would like to say, Paul ingin berkata bahwa aku tuh lebih dari orang-orang di zamanku. Jadi pemahamannya begini, antara iman dan kesombongan itu bedanya tipis. Nah, hari ini yang kita perlukan adalah iman, saudara, bukan kesombongan. Jadi ayat 14 dia ingin menyatakan bahwa sesungguhnya kalau kita mau bicara tentang ilmu, bicara tentang agama, baik itu keagamaan, ya, kalian tuh nggak ada apa-apanya dengan aku. Apa maksud Rasul Paulus? Dia ingin mengatakan, jadi kalau kita hanya mengandalkan ilmu, pengetahuan yang kau pertahankan seperti itu, karena sebelumnya orang-orang Yahudi pada saat itu, khususnya orang-orang Kristen Yahudi, ya, jadi orang-orang yang mengikut Yesus, tetapi selalu mengatakan bahwa kalau kau ingin menjadi pengikut Kristus, kau harus menjadi Yahudi terlebih dahulu, ya, not in nationality, tapi juga dalam kepercayaan, dalam law, ya, dalam hukum, ya. Sedangkan Rasul Paulus katakan, oh, kalau bicara tentang adat istiadat, ya, dia katakan itu, ya, rajin dia memelihara adat istiadat nenek moyang. Dia bilang dia adalah pribadi yang jauh lebih maju.
Jadi kita mau bilang, oh Paul ini sombong banget. No, dia hanya menerangkan satu kenyataan. Jadi kalau saya dan Anda hanya bicara tentang kenyataan, tentang ilmu, tentang keadaan, tentang situasi, dia sudah belajar tentang Judaism, bahkan menjadi Yahudi asli gitu. Karena dia katakan di sini dia Ibrani asli sudah. Jadi Rasul Paul ingin menerangkan, jadi kalau kita bicara tentang ilmu, kita bicara tentang segala sesuatu yang pada akhirnya adalah menyombongkan diri, rasanya aku paling depan. Halo. Nah, hubungannya dengan yang tadi saya katakan tentang keadaan ekonomi, keadaan COVID-19, bahkan keadaan nanti gempa atau segala macam, kita tidak bisa lagi menjadi orang-orang yang sombong. Hanya mengandalkan segala sesuatu yang menurut kita itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Ya. Bahkan dia katakan dia sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Pertanyaannya adalah, apakah dia ingin melanggar adat istiadat nenek moyangnya? Tidak. Dia hanya berkata, in fact, in reality, sesungguhnya aku ini lebih maju dari kalian. Dan dia katakan lebih lanjut, tetapi waktu jadi ketika Tuhan yang telah memilih Paul sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, jadi masuk hal yang baik, saudara. Kalau hanya mengandalkan kesombongan, dan yang kedua tidak mengandalkan kasih karunia Tuhan, karena bagi Paulus dia itu telah dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa, bahkan sejak kandungan ibunya dia sudah dipanggil Tuhan sedemikian rupa. Ini artinya bicara tentang satu kepekaan yang harus kita miliki. Jadi kesombongan yang harus kita hapus, dan sekarang kita berjalan di dalam satu hubungan dengan Tuhan. Kepekaan itu terjadi karena hubungan dengan Tuhan. Dan dalam kepekaan itu ada sesuatu yang sifatnya menyeluruh, yang seringkali kita tidak sentuh itu. Ya. Saya mau katakan buat saudara, ada sesuatu yang saya ingin bagikan buat saudara. Di sini dikatakan because God was guiding His ministry. Jadi Tuhan yang telah menuntun dan memimpin pelayanan Paul sedemikian rupa, ya. Karena ayat 14 itu kalau Anda compare dengan ayat yang ke-13, dia sudah menyatakan kalau kamu telah dengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, Judaism, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan. One side dia berkata bahwa aku ini jahat gitu. But on the other side dia berkata di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju. Jadi both side dia punya semua. Kejahatan dia punya, kebaikan, not kebenaran, tapi kebaikan, ya, yang dituntut oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, Kristen Yahudi pada saat itu, aku lebih maju. Kalau hanya cuma mengandalkan agama, hanya mengandalkan kepercayaan, aku lebih maju dari kalian, ya. Bahkan dari orang-orang yang sebaya dengan aku. Jadi kalau dia berkata pada saat itu dia berumur 30, 35, maka orang-orang yang umur 30, 35, lebih sedikit, 38, 40, atau di bawah, 32, 31, nggak ada lawan. Jadi kalau bicara tentang kejahatan, dan kalau bicara tentang apa yang dia miliki, maka dia katakan, saya harus dengan jujur mengatakan, dengan sombong gitu. Aku dengan jujur bahwa aku jagonya. Jadi you cannot compare, ya, both sides gitu dengan Paulus. Orang-orang di zamannya nggak bisa lawan dia, karena dia katakan dengan kejujuran, dengan fact, dengan reality. Terus, saudara, tetapi Alkitab katakan Paul had been sincere in his zeal. Jadi dalam semangatnya, dalam minatnya, ya, dia tuh jujur, ya, dia jujur. Tapi di situ dikatakan but wrong,
Apa wrongnya? Kejujurannya? Bukan. Apa yang dia percayai, apa yang ada di otaknya, apa yang menjadi kerangka berpikirnya, apa yang menjadi frame, ya, apa yang menjadi tolak ukurnya, both sides salah. Amin, saudara. Amin. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang penting bagi saya dan anak untuk memperbaiki itu dasar hidup kita. I feel God. Ya, hanya orang-orang yang memiliki dasar yang benar. Ya, apakah saya dan Anda adalah penganiaya? Atau yang kedua, apakah saya dan Anda hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatan kita? Dan both side itu kata Tuhan itu salah. Yang benar adalah when the time jadi ketika waktu ia memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Yang benar adalah saya dan Anda bukan hidup karena kejahatan. Yang benar adalah saya dan Anda bukan hidup karena kemampuan dan kehebatan. Tapi yang benar adalah kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan yang memanggil kita. Jadi frame-nya harus benar. Ininya harus benar, saudara. Ininya harus benar. Dan ketika kita bisa saturate dengan itu, ketika kita bisa menyatu dengan itu, maka ayat 16 menjadi milik kita. Yang berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. So, Yesus bilang, if you abide in me, if you abide in me. Yesus tidak berarti, if I abide in you. Jadi kalau dia bilang, if I abide in you, berarti ada masalah dengan Yesus. Halo? Amin? Sekali lagi. If you abide in me. Jadi yang menjadi masalah, yang jadi subjek adalah kita. Oleh sebab itu, before his confession. Jadi sebelum perubahan di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia adalah pribadi yang memiliki karakter dua hal. Yang pertama adalah selalu pola hidup yang salah, ya, membinasakan, ya. Bahkan Alkitab katakan selalu ada kebencian di situ, bahkan tanpa batas, menganiaya, berusaha membinasakan. Jadi dipenuhi dengan roh-roh yang kuasa-kuasa gelap itu. Karena hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Artinya hanya melihat agama itu sebagai sesuatu yang menyelamatkan, sesuatu yang harus diikuti tanpa pernah menyadari bahwa di dalam agama itu sesungguhnya diturunkan Tuhan, harus ada Tuhannya sendiri. Dan Tuhannya sendiri tidak akan pernah menyuruh kita menjadi membenci, membinasakan, bahkan menghancurkan. Jadi kalau saya hari ini berkhotbah tentang membinasakan, menganiaya, ya, umat yang lain, maka Anda berhak tolak saya. Jadi kalau ada orang yang bilang, waduh, boleh kita melakukan kejahatan, kita menganiaya. Saudara, hukum di Indonesia saya. Kemarin saya baru baca sesuatu, ya. Ada seseorang, ya, yang melihat sendiri istrinya itu berselingkuh dengan orang lain. Dia masuk ke rumahnya. Begitu dia masuk, dia begitu emosi. Dan terjadilah perkelahian di situ. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan orang ini membunuh selingkuhan daripada istri. Apa kata hukum? Dia bersalah. Apa kata hukum? What the law said? Dia bersalah dihukum karena dia menghabisi nyawa orang lain. Meskipun ada alasan di situ. Tapi bukankah ada hukum yang menyatakan serahkanlah kepada aparat hukum? Bukan menganiaya dan membunuh, walaupun dia punya alasan kuat bahwa itu adalah istriku. Apa yang terjadi kalau istri bapak begitu? Saya bilang, saya tidak punya pikiran itu. Satu, dan yang kedua, saya yakin dan saya juga, istri saya tidak melakukan. Tapi Pak, seandainya, saya tidak mau berandai yang buruk. Saya selalu mau berandai yang baik. Saya selalu mau mengharapkan yang baik, bukan berandai yang buruk. Kalau Anda tanya kepada saya, bagaimana Pak dengan megatrust? Betul, secara kenyataan saya tahu. Secara ilmu saya tahu. Tapi saya mau berandai yang baik, bahwa Indonesia selamat.
Saya yakin dan percaya mau lempengan apapun, kalau kita bersama-sama, tadi katakan, ya, bukan orang yang emosional, bukan penganiaya, bukan musuhnya Tuhan, bukan yang selalu dirasuki oleh kegelapan. Saya yakin kita akan selamat. Kita akan dijagai oleh Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, meskipun dia lakukan itu, tapi Tuhan yang menemui dia. Tuhan yang mengampuni salah dan dosanya. Meskipun saya dan Anda menjadi orang yang pemberang, tapi ketika Anda mendengarkan firman ini, Anda bertobat, masih ada pengampun dan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, meskipun kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang-orang yang rasanya berkata, saya yang paling benar, saya yang paling mulia, saya yang paling tahu. Tapi hari ini saya katakan, buat apa kita memelihara seperti itu? Kalau itu ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Memang rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Kalau ada hal-hal yang baik, kita harus pelihara itu. Tetapi ketika kita pakai itu, ya, ilmu keagamaan, ya, ilmu pengetahuan untuk menjatuhkan orang lain, untuk merasa lebih hebat daripada orang lain. Dia menyatakan tentang hal yang benar. Dia jujur, Rasul Paulus. Tapi dia katakan, di atas itu semua, waktu dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Kita harus sadar bahwa kita guided, dituntun oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Dan kita harus sadar, saudara, ketika Rasul Paulus tahu bahwa ternyata rencana Tuhan dalam hidupnya bukan untuk menjadi pembenci, bukan untuk menjadi orang yang sombong, bukan menjadi orang yang melawan perintah Tuhan, tapi sebaliknya, Alkitab katakan bahwa dia hidup oleh kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Menyatakan Yesus yang di dalam kita semua. Amin. Ketika kita bicara tentang Yesus, kita bukan hanya bicara tentang perbuatan, bukan hanya bicara tentang kebaikan, tapi kita bicara tentang kebenaran di situ. Apa isi itu kebenaran? Kasih itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu Yesus bilang, I am the truth. Apa itu kebenaran? Banyak orang seringkali susah untuk mendefinisikan kebenaran. Dan Yesus di dalam dia, bukankah Yesus itu ada kasih? Dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dia bisa menanggung seluruh dosa manusia. Kenapa? Karena dia adalah kebenaran itu. Kenapa dia bisa menyatakan benar? Hanya dengan kasihnya dia tebus orang lain. Hanya dengan kasihnya dia selamatkan orang lain. Hari-hari ini, kenapa kita takut dengan persoalan dan masalah? Apa yang harus kita perbaiki? Ternyata kasih kita. Ini yang membuat saya dan Anda memiliki kehidupan yang keras, kehidupan yang angkuh, kehidupan yang selalu menyatakan diri benar, kehidupan yang selalu hidup dalam emosi, ya, selalu menyatakan kita benar, kita hebat, kita luar biasa. Dalam hal yang lain kita bisa katakan itu. Artinya dalam melayani Tuhan, dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita harus nyatakan kita harus berikan yang terbaik. Tetapi ada satu hal, ketika Paulus berubah, maka yang terjadi adalah tidak ada lagi kebencian di sini, tidak ada lagi penganiayaan di sini, tidak ada lagi kebinasaan di sini, dan yang kedua tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keangkuhan. Yang ada apa, saudara? Tindakan yang benar. Apa itu tindakan yang benar? Alkitab katakan di ayat yang ke-16, memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi.